Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Mungkin ini untuk anak-anak muda yang di belakang ada Bang siapa? Bang Hei, boleh maju ke depan di bangkunya. Di tengah-tengah masih ada yang kosong. Mungkin yang di belakang juga boleh sama-sama kita isi dulu bangku yang di depan. Iya. Ya, saya mengingatkan kita akan masuk di ibadah kita hari ini. Saya ingatkan untuk handphone atau smartphone-nya mungkin boleh digetarkan atau dinonaktifkan Bapak Ibu, supaya hari ini kita bisa fokus hanya kepada Tuhan aja. Dan puji Tuhan, kita hari ini memperingati anniversary gereja kita yang ke-26 tahun berkemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, dengan tema anugerah. Karena kita percaya karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, sehingga kita masih bisa berada di sini, kita masih bisa berkumpul satu dengan yang lain Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan yang menyelimuti setiap kami Tuhan. Engkau tibakan kami di sini Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami mau berbagi sukacita Tuhan. Kami mau berbagi kasih Tuhan satu dengan yang lain. Kami bisa melihat senyum dari saudara-saudari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami serahkan Tuhan setiap ibadah-ibadah yang berlangsung di dunia Tuhan, yang dimulai dari pagi hari hingga malam hari nanti Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu melawat setiap ibadah-ibadah yang berlangsung ya Bapak. Kami percaya ada kelepasan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada lawatan yang terjadi ya Tuhan. Kami dengan yakin percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami juga saat ini. Kami undang Engkau ya Roh Kudus, berkarya Engkau Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami ingin memberkati tudung-tudung rohani kami ya Bapak. Kami memberkati Bapak Pendeta Insinyur Niko Nuturharjo beserta Ibu Hermin Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta William Kauntu Tuhan beserta Ibu Maulin Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Mulyo Wimpi Pranoto beserta Bu Gendrina Tuhan. Kami memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, hamba-hamba yang sudah Engkau pilih Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu di dunia ini Tuhan, khususnya di GBI Pang Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tudung-tudung rohani kami Tuhan. Tuhan memberkati keluar dan masuk mereka ya Tuhan. Tuhan jamin kesehatan mereka ya Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Bahkan kami minta Tuhan Engkau tambahkan visi dan misi yang daripada-Mu Tuhan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, lewat kehidupan mereka Tuhan, ada banyak jiwa yang berbalik kepada-Mu ya Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan lewat kesaksian hidup mereka ya Tuhan. Ada banyak orang Tuhan mengakui Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berbeban Tuhan untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Kau berkati bangsa ini Tuhan. Kami mau berkatakan kepada bangsa kami, Shalom, Shalom Indonesia. Kami percaya ada damai yang daripada Tuhan turun menyelimuti bangsa kami.
Kami udah meyakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kota-kota yang ada, kabupaten yang ada, kelurahan yang ada. Tuhan berkati. Tuhan akan memberkati setiap tanahnya, airnya. Tuhan berkati segala sesuatunya yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan pemimpin bangsa kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang kirimkan Tuhan pemimpin yang takut akan Engkau. Pemimpin yang mau dengar-dengaran Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu Tuhan yang akan diadakan tahun depan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan tolong Tuhan pemilu ini Tuhan. Akan ada pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan bagi bangsa kami ya Tuhan. Sehingga menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami memberkati bangsa kami Tuhan, maka Tuhan memberkati setiap tanah tempat kami berpijak ya Tuhan. Penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga memberkati kota kami Tuhan. Kami memberkati kota Jakarta ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa untuk kota Jakarta Pusat Tuhan, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Bukan setiap kota-kota pendukung Tuhan, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor Tuhan berkati. Bahkan Kepulauan Seribu Tuhan berkati. Ada lawatan Tuhan yang terjadi bagi kota kami Tuhan. Kota kami menjadi kota kesukaannya Tuhan. Kota kami menjadi kota cintanya Tuhan, di mana ada banyak umat-umat-Mu yang berseru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi kota kami ya Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan pemimpin dari kota kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Heru Tuhan, selalu menjadi pejabat pengganti gubernur ya Tuhan untuk kota DKI Jakarta ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, setiap jajaran yang ada Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Bukan kami memberkati setiap kecamatan Mampang Tuhan, setiap kelurahan yang ada Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan bagi wilayah ini Tuhan, wilayah Mampang Tuhan terjadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, oh haleluya, haleluya, lawatan-Mu Tuhan terjadi bagi kecamatan Mampang Tuhan, di mana kami Tuhan beribadah ya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang berbalik kepadamu Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, dan berseru Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk wilayah Mampang ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami patahkan Tuhan setiap roh-roh kuasa kegelapan yang melanda Tuhan wilayah ini Tuhan. Setiap roh narkoba Tuhan, LGBT Tuhan, oh haleluya, seks bebas kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Allah terbit atas wilayah Mampang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu Tuhan, kota Yerusalem Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati Tuhan bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, oh haleluya, haleluya, mencelingkan mata rohani mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa Tuhan melihat Tuhan kebenaran Tuhan, melihat Tuhan jalan kebenaran itu ya Tuhan. Kau memberkati umat-umat-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mereka bisa percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah datang Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Engkau disalibkan, Engkau mati Tuhan, bahkan Engkau bangkit kembali Tuhan, dan Engkau naik Tuhan, dan akan datang kembali untuk menjemput setiap kami yang percaya kepadamu ya Bapa. Berkati Tuhan bangsa umat pilihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat kami memberkati bangsa umat pilihan-Mu, maka Engkau akan memberkati kami berlimpah. Memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, memberkati keluarga kami, bahkan memberkati setiap kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk oh haleluya, jemaat-jemaat-Mu yang setia di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak GC ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, anak-anak ODMU Tuhan, bahkan orang tua Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang
Kau perhitungkan setiap jeripaya, Kau perhitungkan setiap, oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, kerinduan dari umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati ya setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang setia kepadamu ya Bapa. Tambah-tambahkan berkat berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami bersatu hati. Kalau ada Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan yang mengalir di dalam tubuh dari umat-Mu ya Tuhan. Jadilah sesuai dengan iman mereka ya Tuhan. Jadi sesuai dengan iman mereka ya Tuhan. Saat ini umat-Mu yang sedang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan berikan jalan keluar ya Tuhan. Engkau akan berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan mengalir Tuhan atas tempat ini, atas gereja ini, atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami akan berseru, kami akan menaikkan puji-pujian kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Allah hadir bersama dengan kami. Tuhan Allah menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan Tuhan setiap doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama ingin memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya percaya setiap segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu semua karena perkenanan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau selalu bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur untuk setiap hal yang tidak baik. Bersyukur untuk setiap hal yang baik dalam hidup kita. Kita mau belajar bersama-sama untuk mengucap syukur. Sampaikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau aku boleh ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan kalau keluargaku boleh sehat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan kalau aku masih bisa melihat saudara seimanku Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan kalau aku masih boleh Tuhan berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasih Tuhan. Jangan pandang kiri dan kananmu Bapak Ibu. Tapi hari ini aku mau kita sama-sama fokus dengan apa yang Tuhan mau. Sampaikan pujian penyembahan-Mu. Sampaikan terima kasih-Mu. Sampaikan kerinduan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan kalau aku punya anak-anak yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang menjamin kehidupanmu. Ucap syukur baginya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sambut kita katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Katakan, tak pernah tinggalkanku. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih buat pengharapan yang baru Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus. Yang bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, yang kalau ada masalah datangnya sama Tuhan Yesus siapa di sini? Haleluya. Pasti semua ya. Yang kalau bahagia datangnya sama Tuhan Yesus siapa di sini? Amin. Oh, tangannya masih setengah-setengah Bapak Ibu. Kita mau percaya bahwa suka, duka, kita punya satu sahabat yang setia. Namanya Yesus. Namanya siapa Bapak Ibu? Haleluya. Kita mau bersuka, kita mau menari bagi Tuhan. Kalau terasa sempit boleh keluar dari bangkunya. Kita mau bersorak-sorai hari ini Bapak Ibu. Amin. Amin.
Mari kita naikkan pujian bersama-sama dan sukacita. Berikan kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersukacita. Kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai yang pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam laut, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbalas sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau lagi, engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hati yang mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kupercayakan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau menyaksikan Voice of Pentecost, dilanjutkan dengan penampilan kesaksian pujian dari GC dan GC dan sekolah minggu ya. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi pada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab,
Murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka pada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Setiap hari kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan selalu mempesona hidup kita. Kasih Tuhan selalu menyertai kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Hanya kita dapat membalas dengan menyembah Tuhan seumur hidup kita. Kita angkat satu pujian bersama-sama, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang paling mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang paling perkasa bagiku.
Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau sudah siapkan berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat 26 tahun juga gereja ini ada ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau pelihara kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau rapi hamba menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah buat tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ambil kebenaran buat Tuhan ini saudara. Silakan duduk saudara. Ini nggak nyala ya? Oh. Apa ini? Agak ini Bang, kecil, Oh. kecil. Kecil ya? Oke, ya. Shalom saudara. Luar biasa hari ini kita merayakan 26 tahun kita ada gitu saudara ya. Semua karena anugerah Tuhan. Bilang sama saya, anugerah Tuhan. Amin saudara, anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan Yesus. Ya saudara, anugerah itu adalah sesuatu yang kita nggak layak terima saudara ya. Tapi kita boleh terima gitu saudara ya. Jadi kalau saudara hari ini diberkati itu semua karena anugerah Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak terima, tapi Tuhan berikan buat kita saudara. Amin saudara. Tapi ada satu yang luar biasa. Saya buka-buka kamus besar bahasa Indonesia saudara ya. Jadi anugerah itu biasanya tuh gini, pemberian penghormatan kepada seseorang saudara. Jadi kayak misalnya kalau saudara pernah nonton anugerah musik Indonesia gitu saudara ya. Jadi itu diberikan kepada insan musik yang berkarya di bidang musik ya saudara ya. Ada anugerah perfilman, ada anugerah lain-lainnya gitu saudara ya. Jadi waktu saya baca firman Tuhan saudara, ternyata Tuhan berikan anugerah itu karena Tuhan menghormati kita. Wih, saya renungkan gitu saudara ya. Kayaknya kita buka deh saudara ya, 1 Samuel 2 ya saudara. 1 Samuel 2 ya. Jadi gini saudara ya, Tuhan menghormati kita saudara. Saya waktu baca ini, harusnya kita yang menghormati Tuhan, tapi enggak. Tuhan menghormati kita saudara ya. Saya berdoa, saya tanya, kapan saatnya Tuhan menghormati kita gitu saudara ya. Jadi waktu saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara melayani Tuhan gitu saudara, itu Tuhan menghormati kita saudara. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30 saudara. Sorry. Ayat yang ke-30 ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30 saya bacakan saudara ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Jadi ini perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia saudara. Ya dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan ku hormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi saudara, Tuhan bilang, aku akan sebab siapa yang menghormati aku akan ku hormati. Jadi anugerah itu adalah bagaimana seseorang dihormati gitu saudara ya. Nah saudara, kita dapat anugerah Tuhan ya, kita itu orang yang dihormati oleh Tuhan. Saya baca ini salah cetak apa enggak gitu ya, tapi ternyata enggak gitu saudara ya. Jadi waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan menghormati kita saudara. Amin saudara ya. Kalau saudara nggak amin nggak apa-apa, karena ini nggak masuk akal saudara ya. Tuhan lihat saudara, Tuhan lihat kita gitu saudara ya. Dan waktu kita memuji Tuhan, menghormati Tuhan saudara ya, Tuhan menghormati kita saudara ya. Dia sungguh-sungguh memandang kita itu nggak rendah saudara. Amin saudara ya. Saudara bukan orang rendahan saudara. Amin saudara. Saudara bukan orang murahan. Saudara dan saya adalah orang yang dihormati Tuhan. Amin saudara. Tapi waktu kita menghormati Tuhan, amin saudara. Waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh saudara ya. Waktu baca firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Waktu kita lakukan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan karena kita menghormati Tuhan.
Tuhan balik hormati kita, saudara. Ya, saudara, ini susah gitu, saudara ya, untuk diterima, saudara ya. Saya pernah ada di agama lain, saudara ya. Saya nggak pernah temukan bagaimana Tuhan itu menghormati umatnya. Enggak, semua umatnya harus menghormati Tuhannya. Tetapi Yesus enggak gitu, saudara. Waktu kita menghormati Tuhan, saudara, Tuhan menghormati kita, saudara. Amin, saudara. Jadi waktu saudara melangkahkan kaki saudara ke gereja, itu nggak main-main, saudara. Ya, Tuhan lihat, amin, saudara. Dan Tuhan menghormati pilihanmu. Tuhan menghormati apa yang kau lakukan, saudara. Ya. Jadi sungguh-sungguh waktu saya baca firman Tuhan ini, anugerah itu diberikan kepada orang yang terhormat, saudara. Ya. Apa terhormatnya kita sih, saudara? Ya. Kalau misalnya saya renungkan gitu ya, ini dapat ayat ini, saudara, ya. Gini, saudara, waktu saya dapat ayat ini, Paulus bilang begini, saudara. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku bahwa kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi gini, Paulus bersyukur bukan untuk anugerah yang dia terima, tetapi buat anugerah yang orang lain terima. Ini benar-benar luar biasa, saudara. Ya, kalau kita mengucap syukur buat sesuatu yang kita terima, wajar, saudara. Tetapi Paulus nggak, dia mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah yang orang terima, gitu, saudara. Gini, terima kasih Tuhan buat rezeki yang diberikan kepada bapak ini, buat berkat yang diberikan kepada ibu ini, gitu ya, saudara. Ya, dia mengucap syukur buat orang lain, saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, tapi Paulus lakukan itu, saudara. Ya, jadi saudara, yuk kita belajar juga ya, di dalam usia gereja yang 26 tahun ini kita boleh mengucap syukur ketika orang lain menerima berkat. Amin, saudara. Ya, jangan orang lain terima berkat, saudara ya. Ya, bisa beli mobil tetangga, gitu ya. Korupsi itu pasti, korupsi itu, gitu ya, saudara. Kita ucap syukur Tuhan, terima kasih dia diberkati. Amin, saudara. Ya, saudara. Ini anugerah Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara orang yang dicintai Tuhan, saudara dapat anugerah Tuhan, yuk orang lain juga harus alami. Amin, saudara. Ya, orang lain juga harus terima anugerah tersebut, saudara. Ya, saudara. Jadi saudara lihat orang lain mana yang saudara harus doakan, saudara harus injili, saudara. Ya, dia juga harus terima anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi belajar dari Paulus, saudara. Ya, dia nggak mikirin diri sendiri, saudara. Dia pikirin orang lain juga. Ya, saudara. Wah, dia diberkati Tuhan, ya kita senang gitu ya. Tuhan, terima kasih dia diberkati. Ya, saya kapan Tuhan? Ya. Ya. Waktu kita mengucap syukur, maka Tuhan siapkan berkat. Amin, saudara. Ya. Tapi kalau kita julid kan gitu, saudara ya. Wah, kita tambah berkat udah mau nyampe, nggak jadi deh, ngeri ngeliat kita gitu, saudara. Ya nggak, saudara? Ya kan? Bahaya banget nih gitu ya, orang kalau kayak orang kayak ini diberkati ya, nanti dia pasti akan sombong gitu, saudara ya, pasti akan gimana, saudara ya. Jadi saudara, satu hal, saudara ya, kita tuh Tuhan tuh mau berkati kita. Amin, saudara. Ya, saudara. Tadi pagi waktu saya renungan, saudara ya, Tuhan kasih saya satu buah ayat, saudara ya, dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, ini benar-benar Tuhan tuh mau berkati kita, saudara. Ini udah saya bukannya khotbah tentang yang mengenakan, saudara, enggak ya. Ini yang Tuhan taruh dari saya mesti nurut, saudara ya. Jadi Tuhan berkata begini, saudara ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara ya. Jadi waktu Tuhan taruh ini, sampaikan kepada jemaat di GBI Mampang Perapatan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ternyata enggak susah-susah banget, saudara, untuk diberkati oleh Tuhan. Kita cukup ngandalin Tuhan, saudara. Ya. Tuhan, saya hari ini di kantor mau ada ini mau rapat ini, saya andalkan Tuhan, tolong ya. Tuhan, saya belum bayar kontrakan, Tuhan, saya andalkan Tuhan ya. Tuhan, saya selamat suami saya
bekerja, saya andalkan Tuhan. Ya, saudara, waktu kita andalin Tuhan, Tuhan suka. Ya, saudara. Maka ayat firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Nggak percaya, kayaknya mukanya nggak percaya nih saudara. Ya, kayaknya mukanya gimana gitu ya. Kok gampang banget Pak diberkati? Iya, Tuhan tuh nggak mau susah-susah, amin saudara. Manusia yang kadang-kadang bikin susah, ya nggak saudara ya. Kadang-kadang kita yang bikin susah ya. Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, diberkati saudara. Amin saudara. Ya, mengandalkan Tuhan setiap saat. Tuhan, tolong hari ini Tuhan, saya andalkan Tuhan. Ya. Saudara, waktu Tuhan dengar itu saudara, malaikat siapin berkat. Ya. Kenapa? Karena dia andalin saya. Nangkep saudara? Ya, jadi benar-benar saya sebenarnya ada penonton yang lainnya, tapi Tuhan bilang enggak, ini sampaikan gitu ya. Saya ya udah simpen dulu deh. Ya, yang satunya ya ini aja saya mau sampaikan tentang saudara. Ya. Jadi saudara, gini. Poinnya adalah Tuhan tuh benar-benar ingin berkati kita itu saudara. Ya. Poinnya tuh Tuhan tuh benar-benar sayang sama kita saudara. Amin saudara. 26 tahun saudara yang gereja ini ada ya. Kalau kita nggak ngandelin Tuhan saudara, ya saudara, habis saudara. Maksudnya kita nggak akan bisa lagi saudara. Ya. Bayar hotel, bayar persembahan kasih ya. Musik dulu pernah sampai nggak terima PK gitu saudara, ya saudara. Kita mesti sewa tempat ini saudara ya, nggak murah-murah saudara, ya saudara. Semua tapi karena anugerah Tuhan, amin saudara. Ya, ada aja berkat Tuhan, saudara. Ada aja gitu saudara. Ya, kemarin waktu saya pelayanan di Ciputat, mereka pakai amplop kayak gini saudara, ya, yang di depan gitu ya. Terus saya tanya, ini yang bikin siapa? Bagus amplopnya yang di Ciputat. Terus namanya Ibu Lina gitu ya. Terus saya bilang, Bu Lina, saya pesen dong gitu ya. Ini jadi ada amplop diakonia, ada amplop persembahan umum gitu saudara. Ya, perpuluhan dia nggak bikinin karena harus ditulis nama gitu saudara. Ya, nanti kita pakai amplop yang lain. Ya, jadi dia oke. Udah terus berapa Bu gitu ya biayanya gitu ya. Pak, Bapak pesannya berapa? Ya sekitar 50 lah jemaat kita, pesan 50 aja Bu gitu ya. Kan 50 nggak dibawa pulang, sorry jangan bawa pulang ya saudara ya. Kalau bagus-bagus sih bagus sih gitu ya, bawa pulang lagi gitu ya, jangan saudara ya, jangan bawa pulang, nanti dimasukin sini, nanti besok minggu depan kita ini lagi. Jadi udah 50, tapi ibu itu bilang enggak Pak, saya kasih 100. Saya bilang kasih 100, kita cuma 50 nggak apa-apa, saya kasih 100 ya. Tok, langsung saya Tuhan taruh gitu saudara ya. Ini gereja mesti nambah nih. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan ini saudara ya. Saudara, Tuhan bisa pakai banyak cara saudara ya. Bilang, enggak Bu, 50 aja Bu, enggak 100 Pak. Ya udah itu saudara ya. Terus saya tanya, oke Bu, nanti kirim ke hotel di Raja ini, nanti ongkirnya kita bayar. Nggak usah Pak, ongkirnya free. Ya. Saudara, wow, saya nggak lihat gimana saudara, tapi saya lihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin saudara. Ya, saudara, ini anugerah Tuhan. Ya, mungkin just amplop saudara. Ya, tapi ini hal yang di luar pikiran saya juga gitu saudara. Ya, kalau toh harus bayar ya kita juga bisa bayar gitu saudara. Ya, tapi Tuhan enggak. This is free. Amin saudara. Tugas kita apa saudara sekarang? Ngisi amplopnya untuk kita diberkati Tuhan saudara. Amin saudara. Ya, waktu kita ngisi bukannya kita memberkati, enggak sih, kita diberkati pasti saudara. Amin saudara. Ya, jadi saudara benar-benar diberkati itu ternyata enggak sulit-sulit banget saudara. Ya, Pak, kayaknya saya susah banget sih Pak diberkati gitu ya. Ya, kenapa? Karena kau mungkin enggak ngandelin Tuhan. Ya. Tapi Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Tuhan taruh kuat banget pagi tadi sampaikan ini ya buat jemaat di Mampang. Ya.
Tuhan saya udah siapin yang lain gitu ya, enggak yang ini ya. Saya mikir bahwa Tuhan tuh mau berkati kita, saudara. Amin, saudara. Ya, cuma dengan caranya tuh Tuhan, bukan dengan caranya kita. Kalau caranya kita kan, aduh, pinjol berapa ya nomornya ya, saudara? Enggak. Tahu pinjol nggak, saudara? Oh, nggak tahu, saudara. Pinjol ya, pinjaman online gitu, saudara ya, pinjaman online gitu ya. Jadi ya, saudara, oh gimana caranya nih utang sana ke sini? Ya, enggak. Ya, caranya andelin tuh Tuhan. Amin, saudara. Kenapa, Pak? Bu? Kenapa? Ada apa tadi? Pinjol, Pak. Pinjol. Tahu nggak artinya? Apa tuh, Pak? Si Ipin benjol. Oh. Si Ipin benjol kalau nggak bayar utang gitu loh, benjol. Pak Yusuf bisa aja. Pak, kalau nggak ngisi benjol loh. Banyak yang kenal Iya. benjol, banyak yang benjol kan? Saudara, jadi saudara, Bisa bayar jadi iya, Pak, palanya. betul, saudara. Ya. Nggak bisa bayar, bisa benjol, saudara. Benar, saudara. Mendingan andalin Tuhan, amin, saudara. Ya, andalkan Tuhan. Diberkati kok, ya saudara. Ya, Tuhan, saya andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan, tapi nggak mau ke gereja. Ya itu mah cuma ngomong doang, gitu, saudara. Ya, andalkan Tuhan tapi nggak baca firman Tuhan, ya saudara. Itu ya cuma ngomong doang. Ya, andalkan Tuhan itu benar-benar serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Saudara udah pernah baca Mazmur 37, udah saya nggak usah perlu sebutin lagi deh. Ya, Alkitab katakan Tuhan yang bertindak. Amin, saudara. Ya, Tuhan akan bertindak. Ya, Yesaya 40 bilang apa, saudara? Tuhan menanti-nantikan saat yang menunjukkan kasihnya kepadamu, saudara. Terus kalau kita buka firman Tuhan, itu Tuhan benar-benar ingin memberkati kita, saudara. Ya, cuma kadang-kadang kitanya yang maunya dengan cara kita sendiri, gitu, saudara. Ya. Tapi hari ini, saudara, ya di 26 tahun gereja kita berulang tahun, ya, saudara, kita ngerti bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Ke depan nih, saudara, ya, kita terus mengandalkan Tuhan. Ya. Terus andalkan Tuhan, saudara. Terus andalkan Tuhan. Tuhan senang, saudara. Ya. Tuhan senang. Ya. Mulai andalkan Tuhan. Iblis sudah nggak punya tempat untuk berpijak lagi antara saudara dengan Tuhan. Ya. Berkat itu langsung dapat. Kalau iblis punya tempat untuk berpijak di antara saudara dengan Tuhan, berkatnya itu Tuhan kasih diambil tengah, diambil tengah. Terus kita bilang Tuhan nggak berkati saya, enggak. Tuhan tuh berkati, cuma dicuri. Bilang sama saya dicuri. Sekali lagi dicuri. Dicuri iblis, gitu, saudara. Ya. Dicuri iblis. Tiba-tiba lah motor rusak, ya, mesti keluar duit. Tiba-tiba mobil rusak. Tiba-tiba rumah apa bocor-bocor, gitu, saudara. Tiba-tiba ada aja gitu ya pengeluaran yang nggak perlu, gitu, saudara. Ya. Kenapa? Karena iblis sedang mencuri, saudara. Ya. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingetin saya, diberkati loh yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Wow, saudara. Ya, ini bukan iming-iming, saudara. Ya, tapi ini perkataan Tuhan. Waktu kita andelin Tuhan, saudara, maka kita orang yang diberkati itu Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi enggak susah-susah banget sih ya untuk diberkati Tuhan, gitu, saudara ya. Pagi Tuhan, saya andalkan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam. Ya, Tuhan tolong saya dalam pekerjaan saya, dalam sekolah saya, dalam studi, dalam apapun itu, saudara. Ya, Tuhan, saya andalkan Tuhan. Ya. Wah, Tuhan tuh senang, saudara. Ya nggak, saudara? Saudara kalau diandelin orang seneng nggak? Ya kan? Gue percayalah, lu pasti bisa lah. Gitu. Ya. Wah, dia percaya gitu. Senang, saudara. Ya, sama Tuhan juga begitu, saudara. Ya, waktu kita ngandelin Tuhan, Tuhan senang, saudara. Diberkati. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi mulai hari ini saudara keluar dari tempat ini, kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Masalah ada, saudara. Ya. Ya kan iblis ingin berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, itu Maya anaknya jangan dicekek. Saudara, anaknya diapain gitu ya. Nah, saudara, jadi benar-benar gini, saudara. Saya waktu baca firman Tuhan ini, Tuhan tuh sayang banget sama kita, ya. Saudara. Tuhan sayang banget gitu, saudara.
ya. Cuma ngandelin Tuhan diberkati, ya. Ini belum memberi nih, ya. Kalau beri ada lagi, saudara. Amin, saudara. Berilah maka kamu akan diberi. Takaran yang digoncangkan, ya saudara ya, sampai tumpah, saudara ya, itu diberikan sama Tuhan ya saudara. Tapi benar-benar saudara, Tuhan tuh sayang sama kita. Amin, saudara. Jadi saudara mesti ngerti bahwa jemaat di Mampang Perapatan itu jemaat yang disayang Tuhan. Ya. Jangan berkata bahwa kan hidup gue begini-begini aja nih. Kayaknya Tuhan gak lihat gue deh. Gitu. Ya. Aduh, hidup gue begini-begini aja enggak. Mungkin engkau nggak ngandelin Tuhan. Ya. Engkau ngandelin orang lain. Tolong. Ya. Saudara. Tapi waktu kita andelin Tuhan, saudara, di 26 tahun gereja kita, saudara, saya terlalu percaya ke depan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ya. Jadi, nah, sehubungan dengan itu, saudara ya. Jadi Tuhan taruh lagu gitu ya, saudara, di dalam saya ya. Boleh salah satu bantu nyanyi. Jadi gini saudara lagunya. Oh, saudara mungkin udah pernah dengar sih lagunya. Ada apa dia? Apa? Yesus yang kuandalkan. Lagu ini saudara berkata bahwa ini saudara ya, perlu hati yang haus menantikan Tuhan ya. Perlu percaya, saudara ya. Ya kalau kita andalin Tuhan, kita percaya sama Tuhan, saudara. Ya. Jadi perlu hati yang percaya, ya saudara. Di setiap waktu, enggak. Hari ini percaya, besok enggak. Hari ini percaya, besok enggak. Hari ini andalin Tuhan, besok enggak. Hari ini andalin Tuhan, besok enggak. Mesti setiap waktu, saudara. Ya. Kita nyanyikan lagu ini, saudara ya. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menanti. Ku percaya Kau penuh. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kupercaya. Setiap waktu. Lagi satu. Yesus, saudara, dengar lagu ini saudara ya. Kita andalin Tuhan. Boleh kembali ke tempat. Saya akan teruskan saudara ya. Jadi saudara dapat lagu ini ya saudara ya. Terus dapat firman itu sungguh-sungguh bahwa kita harus andalin Tuhan. Amin saudara. Bila kiri kanannya andalin Tuhan. Amin saudara, andalkan Tuhan. Ya. Saudara. Tiap pagi kita bangun, Tuhan hari ini saya andalkan Tuhan. Amin saudara. Ya. Bukan supaya diberkati, karena firman Tuhan sudah berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Enggak, saya memang andalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Amin saudara. Ya, kita andalkan Tuhan karena kita percaya
bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Ya, kalau kita mah biasa aja, tapi Tuhan kita luar biasa, saudara. Ya, saudara, saya percaya ya ini kado buat gereja kita, saudara. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan mau, saudara, untuk berkati kita. Ya. Tapi Tuhan mau kita ngandelin Tuhan. Bisa nggak saudara dapat sesuatu rezeki, saudara, ya berkat tanpa saudara andelin Tuhan? Bisa. Tapi hati-hati, nanti akan jatuh, saudara. Nggak usah andelin Tuhan juga gue kaya. Nggak usah andelin Tuhan gue juga bisa, saudara. Saudara. Lama-lama kita nggak perlu Tuhan. Itu bahaya, saudara. Ya. Tapi Tuhan senang waktu kita andalin Tuhan, kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi ini benar-benar, saudara, ya, saya dapat ayat itu, saudara, ya. Wah, ini sesuatu yang ini, saudara. Saya sebagai gembala, saya mungkin nggak bisa tolong saudara, ya. Tapi Tuhan itu sanggup tolong saudara. Amin, saudara. Ya, Tuhan sanggup memberkati saudara. Ya. Pak, kalau saya sudah andalkan Tuhan, saya nggak diberkati, bagaimana? Terus andalkan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Pak, belum kelihatan, terus andalin Tuhan sampai saudara ngerti bahwa kita tuh mengandalkan Tuhan bukan untuk diberkati, tapi karena kita percaya Tuhan, saudara. Level kita naik tuh, saudara. Amin, saudara. Level iman kita tuh naik, saudara. Ya. Makan sih tetap lontong sayur, ya. Tapi level iman naik, saudara. Ya. Saudara. Waktu level kita naik, Tuhan ini siap diberkati nih, orang. Ya. Udah siap nih terima berkat. Kalau diberkati, dia nggak akan tidak akan menjauh dari aku. Kan ada, saudara, ya, orang yang diberkati Tuhan malah menjauh, kan ada, ya, saudara, ya. Ya kan? Banyak gitu, ya, saudara, ya. Kasih mobil, minggu bukannya ke gereja, malah jalan-jalan, saudara, ya. Ada pekerjaan gitu, ya, saudara, ya. Dikasih pekerjaan, minggu harus kerja gitu kan, ya. Ya, bukan boleh kerja, tapi sebisa mungkin bilang gitu, ya, ke atasan, Pak, saya minggu ibadah, ya. Saya harus ke gereja, gitu, ya. Pulang gereja deh, Pak, saya lanjutin, misalnya gitu, saudara, ya. Tolong, Pak, saya mau ibadah. Bapak nggak mau kan api dari surga turun nyamber Bapak? Jangan diancam gitu, saudara. Jangan diancam, saudara. Saudara, wah, rohani banget gitu, ya. Bapak nggak mau kan api surga turun menyambar Bapak gitu. Jangan, saudara. Ya, kita harus jadi berkat. Amin, saudara. Jadi berkat, saudara. Ya. Jadi saudara, nggak, kalau saudara bekerja Senin sampai Sabtu, saudara, baik gitu, ya. Pas Minggu juga pasti atasan kasih, saudara. Ya. Dan yang lain-lain lagi gitu, ya. Pak, saya narik gitu, ya, hari Minggu gitu, ya. Kayak nggak ada hari lain gitu, saudara. Ya. Enggak, ini waktu kita beribadah. Amin, saudara. Ya. Saya andelin Tuhan. Saya bukti daripada saya mengenal Tuhan, apa saya datang ibadah. Amin, saudara. Saudara, saya saya nggak mau macam-macam. Saya cuma mau jemaat di Rumah Perapatan itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya. Dan itu bukan maunya saya, saudara, tapi maunya tuh Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kalau Tuhan nggak mau begitu, dia nggak akan kasih ayat ini, saudara. Ya, Yeremia 7. Tuhan, saya ada nih ayat yang lainnya. Ya. Enggak, yang ini. Itu tandanya Tuhan tuh mau berkati kita. Amin, saudara. Sadar nggak, saudara? Nangkep, saudara, ya? Ya. Kita mungkin nggak sadar, saudara, tapi Tuhan tuh benar-benar mau berkati kita, gitu, saudara. Ya.
Kalau enggak ya udah ayatnya ya bukan yang ini gitu ya, mungkin yang lainnya yang saya sudah siapkan, saudara. Tapi enggak, Tuhan mau berkati saudara. Amin saudara. Bilang di kanan ini, Tuhan mau berkati kamu. Tuhan berkati kamu. Amin saudara. Tuhan berkati kamu. Ya. Jangan saya doang Tuhan berkati kamu. Enggak, Tuhan juga berkati kamu. Amin saudara. Tuhan berkati kau. Ya, Tuhan berkati kau. Saudara. Ya. Jadi saudara, saya tutup saudara ya. Jadi saya rasa ini hadiah yang paling indah gitu saudara ya, buat ulang tahun gereja kita di 26 tahun ini saudara ya. Bagaimana kita harus terus mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Bukan harus terus sih, harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Ya saudara. Nanti saudara mungkin punya kesaksian bagaimana, wah saya mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan turun tangan. Ya. Saudara. Saya 2 kali stroke saudara ya. Yang pertama iskemik, ya. Penyumbatan, yang kedua nggak tahu apa tuh. Pokoknya nggak bisa diangkat ya tangan ini. Saya udah saksikan sama saudara. Tapi waktu kita andalin Tuhan, Tuhan tolong saudara. Amin saudara. Amin saudara. Ya, saudara. Jadi benar-benar tuh Tuhan mau berkati kita saudara. Ya, jadi percaya pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Haus jiwa kita menantikan Tuhan. Ya, ini perlu banget sih. Ya, nanti kita harus menantikan Tuhan. Sebentar kita akan tiup lilin. Ada ya? Korek apinya ada nggak ya? Masalahnya kita nggak ada yang ngerokok kan gitu. Ada ya korek api ada ya? Oh api dari surga. Habis nanti kuenya kita makan apa nanti? Kita nggak makan apa nanti kalau api dari surga. Jadi bisa aja nih. Iya. Jadi ya. Nah cukup api dari bugem aja. Ya. Nah saudara, mari kita nyanyikan lagi sekali lagi saudara ya, dengan pengertian yang lebih lagi saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu saudara. Amin saudara. Haus jiwaku, haus jiwaku, berarti ku percaya kau penuh. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari kita angkat berdiri saudara. Katakan Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga. Setiap waktu tiada lain. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kita katakan Yesus hanya Kau yang mengandalkan. Kita angkat tangan kita pada Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang mengandalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes, kami andalkan Kau Tuhan Yesus. Melebihi apapun, siapapun Tuhan Yesus. Yes, Yesus hanya Kau. Kami percaya Tuhan.
Yesus yang kuandalkan. Katakan saudara, Yesus dengan iman. Tuhan, ini orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada yang kuat selain Kau, Yesus. Ini orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Ini orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Saudara, tutup mata saudara, pandang Tuhan Yesus saat ini. Katakan, aku mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Buat keluargaku, anakku, istriku, suami, apa yang ada padaku, kami mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Gereja ini mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Gereja ini mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang yang sudah pergi dari gereja ini Tuhan. Tapi kami tahu anugerah-Mu tidak pernah pergi dari gereja ini ya Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan gereja ini ya Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami akan lebih lagi mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Kami andalkan Engkau Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan. mengandalkan-Mu dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman yang selalu menguatkan kami, bahwa kami punya Allah yang selalu bisa diandalkan, Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah ditabur Tuhan menjadi rema yang baru dalam setiap kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami tetap mengandalkan Engkau, lebih mengandalkan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di saatnya kita ingin mendengarkan ucapan selamat ulang tahun dari Gembala CK4. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom Jemaat GBI Shalom. Perapatan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, khususnya hambanya Bapak Pendeta Wimbi dan Ibu Rina. Sungguh karena anugerah Tuhan, ya 26 tahun gereja di Mampang dimulai, dan sampai sekarang saya percaya dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan terus melangkah menjadi bagian untuk menyelesaikan tugas amanat agung Tuhan Yesus di akhir zaman. Doa saya tetap bangkit, jadi pemenang, tetap melangkah maju dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Potongan kue, ada pemotongan kue nggak nih buku? Ya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Gembala, kemudian untuk Bapak Diaken mewakili ada Pak Dian, untuk sekolah minggu ada Azul dan Doroti. Dari jemaat kami persilakan kepada Opa Yusuf untuk sama-sama kita di sini. Perwakilan dari jemaat Opa. Ada ketua kelompok ya, Pak Brian, Sedwin boleh di sini, Kak Kris. Untuk DN Youth kami persilakan kepada Pak Brian. Sedwin, Ya. Pak Dian, Kak Kris. Ya. Kak Kris. Tengah-tengah. Iya. Ini 26 saudara ya, bukan 62. 26 ya. Kasem, boleh mewakili GC Kasem? Samuel. Foto dulu. Oke. Mari kita pakai berdiri saudara ya. Jadi ini yang ulang tahun kita semua, amin saudara. Kasih salam kanan kiri dulu, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya, kita pakai berdiri. Nanti kue ini dipotong-potong saudara ya. Kita pakai berdiri. Kita akan berdoa. Ya. Oh, betul. Cuma satu soalnya. Ya, oke, kita akan bersaudara doa Tuhan. Terima kasih Tuhan besar anugerah-Mu Tuhan buat GBI Mampang Perapatan ya Tuhan Yesus Tuhan. Di usia ke-26 tahun ini ya Tuhan, kami akan terus bahkan selalu bertambah-tambah mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan 26 tahun Kau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong kami, mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di usia ke-26 tahun ini ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus Tuhan. Berlimpah-limpah dan sesuai berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat para pengerja yang membantu dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kau juga menolong, memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan menuai jiwa bersama-sama ya Tuhan sampai Kau datang kedua kali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari kita tiup sama-sama. Tapi jangan kencang yang nanti basah saudara ya. Jadi sama-sama 1, 2, 3. Umur panjang di ya boleh salam di sana.
ya, jadi cupcake nggak bisa Gak bisa dipotong. dipotong ya, dibagi-bagi aja nanti. Ya, oke. Haleluya, tiba saatnya ini yang paling kita tunggu-tunggu, waktunya kita untuk memberi bagi Tuhan. Haleluya. Persembahan kita ada 2 kali Bapak Ibu, ada persembahan umum dan itu ada persembahan untuk sewa gedung Bapak Ibu ya. Memberi dengan sukacita maka Tuhan akan berikan kita berkat berlipat-lipat kali ganda. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama kita yang sudah dapat, ya kita berdoa dulu. Boleh sama-sama kita angkat untuk aktor persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kejadian yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat 26 tahun penyertaan Tuhan atas gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur besar anugerah-Mu ya Tuhan. Di besarnya Tuhan kami memberi Tuhan bagian dari apa yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah Tuhan kami memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan berikan kami Tuhan dan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Lipat kali gandakan Tuhan 3, 10, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan berkati setiap pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dekati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkat yang kami berikan ini ya Tuhan menjadi haleluya berkat yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Bahkan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bersama
dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan kesaksian pujian dari tim PTW. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini kesaksian pujian mendadak. Kita coba latihan hari ini, Bapak Ibu. Belum ada latihan juga. Tapi kami percaya bahwasanya kejadian Tuhan itu teramat dahsyat bagi setiap kehidupan kami, Bapak Ibu. Dan kita ingin menyaksikan bahwasanya selalu ada cara Tuhan, selalu ada jalannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ajarkan
Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Nanti setelah itu ada tampilan berikutnya. Jadi kita harus menunggu ya, jangan langsung pulang. Sepertinya nggak jadi. Kecewa dong. Kalau bersama ya. Jadi mungkin persiapan untuk Natal lebih bagus lagi. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan, membaca sama-sama pengumuman. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, worship leader, dan pemusik, pendoa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91, multimedia, guru sekolah minggu, guru junior church. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday buat Bapak Gembala kita besok. Jadi besok kita kembali ke sini. Oh enggak ya, enggak ya. Nanti makan-makannya di rumah masing-masing. Yang penting doanya Bapak Ibu. Dan jangan lupa mengucapkan selamat ulang tahun besok ya. Rame-rame boleh. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Claudia juga, oh ya saya lupa anak. Ya, 20 Agustus. Ya, silakan. Oh ya, saudara, ini ada satu lagi tadi kelupaan. Di belakang nggak cuma ada amplop saudara ya, tapi ada formulir permohonan doa. Ya, jadi saudara yang perlu dukungan doa, saudara tulis, terus saudara taruh lagi di sini ya. Jadi kita akan doakan saudara ya. Jadi ini formulir permohonan doa. Ya, nanti kalau doanya dari jawab Tuhan, saudara boleh kesaksian gitu ya. Jadi saudara nanti pulpennya tapi bawa masing-masing ya. Kita nggak siapin pulpennya. Ya, jadi formulir permohonan doa. Saudara nanti boleh tulis kira-kira mau didoain apa, biar kita sama nanti tim doa yang akan doakan saudara ya. Jadi saudara jangan takut, tim doa kita punya rahasia iman ya, jadi nggak akan keluar kemana-mana gitu saudara ya, tapi kita akan jaga permohonan doa ini, kita akan doakan ya sampai Tuhan yang jawab. Amin saudara. Itu aja tambahan. Terima kasih Tuhan. Persembahan, persepuluhan, persembahan Dekonia dan PI bisa kita transfer atau memberikan persembahan melalui rekening-rekening yang sudah tertera, bisa dicapture atau mungkin dicatat. Bila kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passwordnya akan dibagi di grup. Ya, ada tambahan untuk hari ini ada bakti selam ya bagi jemaat yang rindu terus berusia 12 tahun dan percaya kepada Tuhan Yesus tentunya bisa nanti setelah selesai ibadah ini bisa kita sama-sama di Jalan Sasak nomor 2 jam 1 kita jalan angkat dari sini. Dia mau persiapan dulu. Jadi mau persiapan. Oh iya, nanti habis ibadah ya. Oke, terima kasih. Kami sepakat. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Allah sumber kuatku.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam perayaan ulang tahun GBI Mampang. Kami percaya atas penyertaan Tuhan, GBI Mampang bisa melewati segala tantangan di dalam jemaat tempat ini Tuhan, sampai kepada umur 26 tahun karena pertolongan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau yang akan memelihara kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami seminggu ke depannya. Biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap apapun yang kami lakukan, agar hidup kami selalu di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati kami semua yang hadir. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami juga akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Terima kasih. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita di depan Tuhan. Kita percaya untuk kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terima berkat ini, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus tetap menyebut kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, sebelum pulang, sebelum